Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Ning Batari, NIM 24211028. Dan saat ini saya adalah mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya di kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Perilaku konsumen adalah proses bagaimana kita membuat keputusan saat membeli dan menggunakan produk dan layanan. Mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, memilih produk, membeli, hingga mengevaluasi setelah digunakan. Contohnya, seperti saat ini Ani ingin membeli sampo. Dia membandingkan berbagai merek untuk rambut rontok. Akhirnya dia pilih yang sedikit lebih mahal karena manfaatnya dianggap lebih baik. Ini contoh perilaku konsumen yang rasional. Ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk itu, mari kita akan bahas. Yang pertama, faktor psikologi. Faktor psikologi ini meliputi motivasi, preferensi, pembelajaran, dan sikap. Contohnya seperti saat kita lapar, kita akan termotivasi untuk membeli makanan. Jadi kita bisa melihat bagaimana motivasi, preferensi, pembelajaran, dan sikap terbentuk dan mempengaruhi keputusan kita sebagai konsumen. Selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial itu datang dari keluarga, teman, dan kelompok atau grup. Pengaruh sosial dalam perilaku konsumen menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang kita kenal atau kagumi merekomendasikan sebuah restoran, kita akan lebih yakin untuk mencobanya. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya meliputi nilai-nilai, tradisi, norma masyarakat. Kebudayaan di suatu daerah akan terpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Seperti contohnya di Bali, banyak masyarakat yang rutin melakukan upacara adat. Mereka butuh bunga, dupa, dan kain sembahyang. Karena tradisi dan nilai spiritual yang kuat, permintaan barang-barang tersebut jadi tinggi. Ini menunjukkan bagaimana budaya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Next, faktor pribadi. Faktor pribadi adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri seorang dan mempengaruhi bagaimana ia membuat keputusan dalam membeli suatu produk atau layanan. Faktor pribadi ini meliputi usia, pekerjaan, gaya hidup, dan preferensi individu. Contohnya seperti seorang wanita usia 30 tahunan bekerja sebagai karyawan kantor dan menjalani gaya hidup sehat. Dia mempunyai preferensi membeli makanan organik dan rutin belanja alat olahraga. Nah, di sini jadi setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda berdasarkan faktor pribadi. Itulah kenapa tidak semua orang membeli hal yang sama, walaupun mempunyai uang yang sama. Selanjutnya ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah kerangka atau teori yang digunakan untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan dalam membeli barang atau jasa. Model ini menjelaskan proses mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, mempertimbangkan pilihan, hingga membeli dan mengevaluasi produk. Lalu konsep perilaku produsen.
Konsep perilaku produsen menggambarkan bagaimana seseorang produsen berperan dalam menciptakan barang atau jasa yang bermanfaat dan pada akhirnya akan digunakan oleh konsumen. Dalam proses produksinya, produsen berusaha menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal guna untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Tujuan utamanya adalah memproses keuntungan sebesar mungkin. Untuk itu, produsen akan membeli barang sebagai input, lalu mengolahnya menjadi output. Prinsip dasar yang dianut oleh produsen adalah bagaimana cara kita untuk memaksimalkan produk serta menekan biaya produksi serendah mungkin. Konsep efisiensi pasar. Efisiensi pasar menunjuk pada kondisi di mana sumber daya ekonomi digunakan secara optimal sehingga tidak ada pemborosan dan semua informasi yang relevan tercermin dalam harga pasar. Dalam pasar yang efisien, barang dan jasa diperdagangkan pada harga yang mencerminkan nilai sebenarnya. Dan tidak ada pihak yang secara konsisten bisa memperoleh keuntungan lebih hanya karena memiliki informasi khusus. Efisiensi pasar juga mencakup kemampuan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa pada pihak-pihak yang paling membutuhkan dengan cara yang paling hemat biaya. Dengan kata lain, efisiensi pasar terjadi ketika tidak ada lagi cara untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Contohnya seperti kalau ada berita panen berlimpah, maka harga sayur otomatis turun. Itu tandanya informasi cepat masuk ke pasar dan langsung mempengaruhi harga. Nah, berikut adalah bentuk efisiensi pasar. 3 bentuk efisiensi pasar berdasarkan atas jenis informasi yang relevan, maka efisiensi pasar terbagi menjadi 3 bentuk efisiensi. 1. Efisiensi bentuk lemah. Informasi yang relevan adalah perubahan harga dari waktu yang lalu. Lalu efisiensi bentuk setengah kuat. Informasi yang relevan adalah informasi publik. Lalu efisiensi bentuk kuat. Informasi yang relevan adalah informasi publik dan informasi privat. Dari yang saya sampaikan terdapat kesimpulan yaitu perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, budaya, dan pribadi, serta model keputusan dalam membeli barang atau jasa. Produsen berperan menciptakan produk dengan mengoptimalkan sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Efisiensi pasar terwujud pada sumber daya digunakan secara optimal dan harga mencerminkan informasi yang relevan, hingga tidak ada pemborosan dan distribusi barang atau jasa berjalan efektif. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya presentasikan saat ini bermanfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.